Selamat datang kembali para sahabat bijaksana di channel Kebijaksanaan Leluhur. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk memetik pelajaran kepemimpinan abadi dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia, Abraham Lincoln. Melalui kisah hidupnya yang luar biasa, kita akan mengungkap 20 pelajaran berharga yang dapat mengubah 20 pelajaran berharga yang dapat mengubah cara kita memimpin dan menjalani hidup. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena setiap pelajaran yang akan kita bahas menyimpan kejutan dan wawasan yang mendalam. 20 pelajaran kepemimpinan dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln lahir tahun 1809, wafat tahun 1865, juga dikenal dengan julukan Honest Abe atau Abe yang jujur, dan The Great Emancipator atau Sang Pembebas Agung. Beliau adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat yang menjabat dari Maret 1861 hingga April 1865. Lincoln dengan gemilang berhasil memimpin negaranya melewati krisis konstitusional, militer, dan moral terbesar dalam sejarahnya, yaitu Perang Saudara Amerika. Ia berhasil mempertahankan keutuhan negara, sekaligus mengakhiri perbudakan dan memodernisasi perekonomian serta sistem keuangan negaranya. Tumbuh dalam keluarga miskin di perbatasan barat, pengetahuan yang dimiliki Lincoln sebagian besar adalah hasil dari belajar mandiri. Ia meniti karir sebagai pengacara di pedesaan, menjadi anggota Dewan Legislatif Negara Bagian Illinois, menjabat satu periode di Dewan Perwakilan Rakyat AS, lalu mengalami 2 kali kegagalan dalam usahanya meraih kursi di Senat. Seluruh perjalanan hidup Presiden Abraham Lincoln adalah sebuah buku yang terbuka. Di dalamnya, kita bisa menemukan pelajaran kepemimpinan yang tak terhingga. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dari seorang anak yang tumbuh dalam kemiskinan dan tidak mengenyam banyak pendidikan formal, Abraham Lincoln menjelma menjadi salah satu presiden terhebat dalam sejarah Amerika. Akar dari semua kesuksesan itu adalah proses menempa diri yang tak pernah berhenti ia lakukan sepanjang hidupnya. Sejak di bangku sekolah dasar, Lincoln adalah seorang pembelajar yang sangat gigih. Ia melahap buku, membaca semua buku apapun yang bisa ia pinjam. Ia menguasai isi Alkitab, karya-karya William Shakespeare, sejarah Inggris, sejarah Amerika, dan dari sanalah ia belajar gaya penyampaian yang sederhana namun memikat di hadapan publik. Lincoln tidak menyukai memancing atau berburu karena ia tidak ingin menyakiti hewan manapun, bahkan untuk dijadikan makanan. Meskipun postur tubuhnya sangat tinggi dan kuat, ia menghabiskan begitu banyak waktu untuk membaca, sampai-sampai para tetangganya mengira ia sengaja melakukannya untuk menghindari pekerjaan fisik yang berat. Namun, proses belajar mandiri yang tanpa henti itulah yang mengubah Lincoln menjadi salah satu penulis dan orator terbaik dalam sejarah, serta presiden yang paling dihormati di Amerika. Berikut adalah beberapa pelajaran yang ia petik dari kesulitan dan kemenangan dalam hidupnya. 1. Ketahui misi Anda. Pastikan Anda tahu persis mengapa Anda memilih peran sebagai pemimpin, siapa yang akan Anda pimpin, dan era seperti apa yang akan Anda ubah. Kesadaran ini memegang peranan krusial bagi misi awal Lincoln saat menjadi presiden, menyelamatkan persatuan negaranya. Kesadaran ini juga sama pentingnya bagi misi yang lebih besar di kemudian hari, yang ia nyatakan dalam Proklamasi Emansipasi tahun 1862, menyelamatkan bangsa dan mengubahnya dengan menghapus perbudakan. 2. Lihat gambaran besarnya. Ambil jeda sejenak dan amati keseluruhan situasi sebelum Anda mulai bertindak. Pastikan Anda memahami segala kesulitan dan risiko, tidak hanya yang ada di depan mata, tetapi juga yang mungkin akan dihadapi di masa depan. Pastikan Anda tahu kepentingan para pemain lain dan bagaimana posisi mereka terkait dengan misi Anda. Lincoln menjadikan dirinya seorang ahli dalam melihat gambaran besar sebelum mengambil keputusan-keputusan penting yang menentukan hidup banyak orang. Baik saat ia memutuskan untuk terjun dalam perang saudara, memikirkan cara menyatukan kembali bangsa setelah konflik, maupun saat berjuang untuk memastikan kesetaraan bagi warga Amerika kulit hitam, ia selalu dengan cermat memperhitungkan seluruh situasi, termasuk siapa saja yang akan menjadi sekutu dan lawan di masa depan. 3.
fokus pada 3 hal terpenting. Tanyakan pada diri sendiri, apa saja hal-hal yang wajib dicapai, dan sebagai pemimpin, apa yang harus Anda lakukan untuk mewujudkannya. Dengan memusatkan perhatian pada 1, 2, atau maksimal 3 aspek paling penting dari misi Anda, peluang Anda untuk berhasil akan jauh lebih tinggi daripada jika Anda terus-menerus membagi energi untuk 10 tugas atau lebih. Begitu tanggung jawab utama ini telah ditentukan, lepaskanlah beban-beban pikiran lainnya. Caranya bisa dengan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak membantu Anda mencapai tujuan, atau dengan mendelegasikan masalah-masalah yang kurang mendesak kepada orang lain. Ingatlah, bahkan lawan Anda pun tahu bahwa Anda tidak bisa melakukan semuanya. Dengan mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak perlu, Anda sebenarnya sedang mengatakan ya pada hal yang paling penting. Lincoln mempelajari pelajaran penting ini saat ia masih menjadi seorang pengacara, membela banyak kasus di hadapan para juri. Ia menyadari bahwa hampir setiap kasus pada akhirnya mengerucut pada 1, 2, atau 3 masalah utama. Dan jika ia berhasil meyakinkan juri untuk setuju dengannya pada poin-poin kunci tersebut, ia pasti akan memenangkan persidangan. Ia juga paham bahwa dengan berfokus pada hal-hal mendasar itu, ia bisa mengabaikan detail-detail lain yang tidak relevan, dan dengan demikian secara efektif mematahkan argumen-argumen lawannya. 4. Mintalah banyak nasihat, tetapi tanggung jawab akhir tetap ada di tanganmu. Sangat penting, sahabat, untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dan pendapat. Tetapi pada akhirnya, kamulah yang harus menanggung beban dari setiap keputusan yang kamu ambil. Kamu pasti akan menerima beberapa saran dan menolak yang lain. Tidak ada jalan lain, karena kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Tanggung jawab tertinggi ada di pundakmu. Dan kenyataan inilah yang terkadang membuat seorang pemimpin merasa sangat kesepian dalam mengambil keputusan. 5. Sadarilah adanya timbal balik dalam setiap pilihan. Setiap keputusan yang sulit pasti memiliki konsekuensi. Ada yang didapat dan ada yang harus dikorbankan. Sangat penting bagimu untuk memahami apa yang menjadi pertaruhannya, dan siapa saja yang akan merasakan dampak dari pertukaran itu. Dengan begitu, kamu bisa menjelaskannya dengan transparan kepada orang-orang yang mengikutimu dan semua yang berkepentingan. Lincoln menyadari bahwa dengan membagikan keuntungan dan kerugian dari suatu masalah, ia membantu orang lain untuk memahami apa yang dipertaruhkan, apa tanggung jawab mereka, dan kemana arah negara akan dibawa. Kemampuannya yang luar biasa dalam menganalisis pertukaran ini berakar dari kemampuannya untuk tetap tenang, tidak terburu-buru, lalu menggunakan pikiran dan perasaannya untuk memahami secara mendalam sebelum membingkai masalah dengan cara yang tepat untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang ia pimpin. 6. Pahami kekuatan dari tidak melakukan apa-apa. Sangatlah wajar jika kita kehilangan kesabaran saat amarah sedang memuncak, tapi reaksi seperti itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan inilah penyebab umum dari begitu banyak kekacauan dalam kehidupan sosial kita saat ini. Salah satu kekuatan terbesar Lincoln adalah memahami dahsyatnya kekuatan dari tidak melakukan apa-apa saat sedang marah besar. Ia sadar bahwa kita jarang sekali membuat keputusan bijak ketika emosi sedang meluap-luap. Karena itu, ia secara sadar melatih disiplin diri untuk tidak bertindak dalam keadaan seperti itu. Pada bulan Juli 1863, Lincoln sangat murka ketika jenderalnya, George G. Meade, memutuskan untuk tidak mengejar sisa-sisa pasukan musuh yang sedang mundur. Lincoln ingin menghancurkan musuh untuk selamanya. Sang presiden menuangkan seluruh amarahnya ke dalam sebuah surat yang sangat pedas untuk Meade. Ia menulis, "Saya tidak bisa mengungkapkan betapa besar kekecewaan saya dalam situasi ini." Ia menandatangani surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, tapi ia tidak pernah mengirimkannya. Surat itu baru ditemukan di antara arsip-arsip Lincoln setelah ia wafat. Dengan tidak melakukan apa-apa, Lincoln secara sadar mengambil keputusan untuk tidak mengambil resiko memusuhi jenderalnya sendiri. Tindakan gegabah itu bisa saja menyabotase seluruh misinya untuk menyelamatkan bangsanya. Meluapkan amarah pada saat seperti itu, menurut Lincoln, akan membawa konsekuensi yang tak terduga bagi dunia.
bagi para pengikutnya, dan bagi tujuan mulia yang diperjuangkannya. Sebaliknya, mengendalikan emosi dan menahan godaan untuk bertindak gegabah akan sangat membantu, dan dalam beberapa kasus bahkan bisa memberi waktu dan ruang bagi masalah untuk menyelesaikan dirinya sendiri. 7. Ketika dihujani kritik, kamu harus mampu menahan diri. Kamu harus melatih mental dan emosimu agar tetap kokoh saat menghadapi kritik, karena percayalah, kritik itu pasti akan datang menghampirimu, dan kamu tidak boleh membuat kesalahan dalam menghadapinya. 8. Puji dulu sebelum memberi kritik. Lincoln percaya pada satu prinsip dasar dalam hubungan antar manusia, semua orang haus akan pujian. Lincoln berpendapat bahwa siapapun yang mampu memuaskan dahaga yang mendalam ini dengan tulus akan menjadi orang yang mampu mengendalikan perilaku orang lain. Bahkan, di tengah masa-masa sulit perang saudara, Lincoln selalu ceria dan siap untuk memberi semangat dan pujian kepada semua orang. Prinsip ini juga disetujui oleh banyak pemikir dan tokoh besar. Contohnya, John Dewey, seorang filsuf dan psikolog terkenal, pernah berkata, "Dorongan terdalam dalam sifat manusia adalah hasrat untuk merasa penting." Psikoanalis Sigmund Freud juga menegaskan, semua yang dilakukan manusia berasal dari dua motif, kebanggaan gender dan hasrat untuk menjadi orang hebat. Lincoln paham bahwa kata-kata yang paling ingin didengar semua orang adalah pujian, dan ketika seseorang sudah merasa dihargai, mereka akan jauh lebih mudah menerima masukan atau kritik. Pujian sebelum kritik itu ibarat obat bius yang digunakan dokter gigi sebelum bekerja. Obat itu akan membantu pasien agar tidak merasakan sakit saat giginya dicabut. 9. Beliau mendengarkan bawahannya secara langsung. Kisah kita berlanjut pada tahun 1861, ketika Perang Saudara berkecamuk di Amerika hanya beberapa minggu setelah Abraham Lincoln menjabat. Alih-alih hanya duduk nyaman di Gedung Putih, beliau justru menghabiskan sebagian besar waktunya mengunjungi kamp-kamp militer. Beliau datang untuk belajar, bertanya, dan membangkitkan semangat para prajurit. Karena pernah menjadi seorang prajurit, beliau sangat memahami penderitaan mereka di medan perang. Beliau memperlakukan mereka dengan empati yang tulus dari lubuk hatinya. Abraham Lincoln selalu memulai hari-harinya dengan berkeliling, menyapa, dan mengamati para stafnya. Luar biasa, 75% waktunya dalam sehari dihabiskan untuk acara-acara di luar Gedung Putih dan bertemu langsung dengan rakyat, seperti menghadiri parade militer dan mengunjungi rumah sakit. Beliau adalah seorang pemimpin yang mempraktekkan gaya MBWA atau Management by Walking Around atau manajemen dengan berkeliling. Kedekatannya dengan bawahan inilah yang menjadi kunci, memberinya informasi-informasi berharga yang tak ternilai, yang memungkinkannya mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana. 10. Meyakinkan, bukan memaksa. Dalam mahakarya Team of Rivals, yang dapat diartikan secara bebas sebagai tim yang terdiri dari para pesaing, sejarawan Amerika Doris Kearns Goodwin melukiskan potret Abraham Lincoln dengan begitu hidup. Menurutnya, kesuksesan sang mantan presiden dibangun di atas fondasi kemampuannya yang luar biasa untuk memenangkan hati orang lain. Sebuah seni yang ditempa melalui berbagai pengalaman pahit dan manis. Lincoln sangat pandai menempatkan dirinya di posisi orang lain untuk memahami motivasi dan keinginan mereka. Kemampuan empati yang luar biasa ini membantunya menciptakan kabinet paling unik dalam sejarah Amerika, dengan mengumpulkan para pesaing politiknya dan menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Lincoln selalu dikenang sebagai sosok yang mampu memahami orang lain dan memenangkan simpati mereka. Meskipun kekuasaan tertinggi ada di genggamannya, Abraham Lincoln lebih memilih jalan persuasi daripada menggunakan kekuasaannya untuk memaksa. Jadikan mereka teman dan buat mereka menyukaimu. Itulah filosofi kepemimpinannya. Menurut Lincoln, perilaku manusia sangat mudah dipengaruhi dari luar, sehingga kata-kata yang rendah hati dan dapat dipercaya akan lebih mudah membuat orang lain setuju. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, setetes madu dapat menangkap lebih banyak lalat daripada satu tong empedu. Dalam hubungan antar manusia, ini berarti jika Anda ingin memenangkan hati seseorang, yakinkan mereka terlebih dahulu dengan ketulusan Anda.
Itulah madu manis yang akan merebut simpati mereka. Presiden Lincoln menerapkan filosofi ini dengan sempurna saat beliau berkata, "Saya menghancurkan musuh-musuh saya dengan menjadikan mereka teman." 11. Saat berbuat salah, berani mengakuinya dan belajar darinya. Ketika sebuah kesalahan terjadi, jangan pernah mencoba lari darinya. Itu hanya akan membuat segalanya menjadi lebih buruk. Memperbaiki kesalahan harus dilakukan sesegera mungkin. Inilah prinsip yang dipegang teguh oleh Lincoln, dan beliau adalah teladan nyata dalam hal ini. Sikap inilah yang membuat kawan maupun lawannya begitu mengagumi dan menghormatinya. Ketika amarah menguasainya, beliau sering menulis surat yang sangat tajam dan pedas. Namun, setelah menumpahkan seluruh emosinya di atas kertas, beliau pula lah orang pertama yang melupakannya dan tidak pernah mengirimkan surat itu. Sebuah pelajaran hebat tentang pengendalian diri. 12. Bertanggung jawab atas kesalahan bawahan. Lincoln selalu mengambil tanggung jawab, bahkan jika kesalahan itu dilakukan oleh bawahannya. Kualitas kejujuran dan integritasnya yang tak tergoyahkan inilah yang memberikan pandangan yang benar kepada para bawahannya tentang arti kepemimpinan sejati. Hal ini membuat mereka selalu siap memberikan yang terbaik, berinovasi secara aktif, dan berani mengambil resiko, karena mereka tahu mereka tidak akan disalahkan begitu saja jika mengalami kegagalan. Dengan metode kepemimpinan ini, menurut Profesor Gautam Mukunda dari Universitas Harvard, Lincoln berhasil menghindari kesalahan paling umum di kalangan para pemimpin, yaitu keangkuhan. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Jenderal Ulysses S. Grant, Lincoln mengakui strategi sang jenderal dalam pengepungan Vicksburg adalah yang benar, dan dengan jujur mengakui kesalahannya sendiri. Beliau menunjukkan kepercayaan penuh pada penilaian orang yang berada langsung di medan pertempuran. Inilah salah satu ciri paling menonjol dari seorang pemimpin militer yang hebat, demokratis, dan mau mendengarkan. 13. Memaafkan kesalahan orang lain. Beliau juga memiliki hati yang begitu lapang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Alih-alih menghukum pihak yang kalah, dalam pidato upacaranya setelah Perang Saudara Amerika berakhir, beliau berkata, "Kami tidak menyimpan dendam pada siapapun. Dengan welas asih untuk semua, mari kita berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan kita, untuk menyembuhkan luka bangsa ini." Mendorong inovasi. Bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun, Lincoln selalu mengajak semua orang untuk mencoba ide-ide baru, menciptakan perbaikan, dan tidak pernah berhenti belajar. Beliau percaya bahwa kesalahan terbesar seorang pemimpin adalah menciptakan lingkungan yang bebas resiko, karena hal itu justru akan mematikan inovasi yang efektif. Faktanya, beliau adalah satu-satunya presiden Amerika hingga saat ini yang memegang hak paten atas sebuah penemuan, yaitu perangkat untuk membantu kapal terangkat saat melewati perairan dangkal pada tahun 1849. 15. Ahli komunikasi yang ulung. Abraham Lincoln adalah seorang pencerita yang hebat, penulis pidato paling terkenal dalam sejarah Amerika, pidato Gettysburg. Kemampuannya inilah yang menjadi keunggulan utamanya untuk melampaui para pesaingnya. Dengan suara yang agak melengking dan postur tubuh yang kurus jangkung, beliau mungkin tidak memberikan kesan pertama yang mengesankan. Namun, di akhir pembicaraannya, para pendengar seringkali dibuat terpukau dan terpesona. Banyak yang berkata, kisah-kisah yang beliau ceritakan sungguh luar biasa. Lincoln membagikan rahasianya. Untuk orang-orang yang sederhana dan jujur, Anda harus berbicara dengan cara yang sama seperti mereka, dengan menggunakan banyak contoh yang ilustratif, lucu, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Anda akan membantu pendengar lebih mudah memahami dan membayangkan masalahnya dengan lebih baik. Menurutnya, untuk meyakinkan pendengar, sekadar mengatakan kebenaran saja tidak cukup. Semua angka, data, dan fakta penting akan menjadi tidak berarti jika kita tidak tahu cara mengaitkannya dengan hal-hal yang dekat dan sederhana. Oleh karena itu, saat berpidato, ia sering menambahkan anekdot, cerita, atau lelucon.
membicarakan Abraham Lincoln, orang sering teringat pada pidato Gettysburg tahun 1863 yang sangat menggugah hanya dengan sekitar 300 kata yang disampaikan dalam 2 hingga 3 menit. Atau surat untuk guru putraku. Meskipun menimbulkan banyak perdebatan, surat itu tetap diajarkan oleh sistem pendidikan Amerika sebagai pelajaran resmi. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin, pertama-tama jadilah seorang maestro dalam berkomunikasi agar dapat memikat dan meyakinkan banyak orang. 16. Jangan serakah akan kemuliaan. Lincoln tahu bahwa ia tidak akan bisa menyelesaikan semua pekerjaan dan segala sesuatunya tanpa bantuan kabinet dan para stafnya. Itulah sebabnya, ketika berhasil, ia selalu berbagi kemuliaan dan kehormatan dengan rekan-rekan kerjanya. 17. Berikan kesempatan kepada semua orang. Lincoln memiliki cara yang sangat istimewa dalam mempekerjakan orang. Jika ia memiliki suatu kelemahan, ia akan memilih seseorang yang ahli di bidang itu untuk menjadi penyeimbangnya. Ia selalu menempatkan semua lawannya untuk bekerja dalam kabinet yang ia pimpin. Ia melakukan ini pada Edwin M. Stanton, yang secara terbuka meremehkannya di media massa. Ia mengangkat Stanton menjadi Menteri Perang karena merasa bahwa Stanton adalah orang yang paling cocok untuk pekerjaan dan posisi tersebut, meskipun Stanton sendiri tidak terlalu menyukai Abraham Lincoln. Bagi Lincoln, siapapun bisa ia tunjuk untuk suatu jabatan jika kemampuan mereka luar biasa di bidangnya. 18. Selalu optimis dan tenang dalam krisis. Setiap kali sesuatu yang buruk terjadi selama Perang Saudara, Lincoln akan datang mengunjungi, menyapa, dan membangkitkan semangat para prajurit. Memberi teladan adalah hal yang paling efektif dan paling kuat dalam meyakinkan, begitulah kata Gandhi. Karena Anda adalah seorang pemimpin, justru di saat-saat paling genting dan sulit, biarkan bawahan dan pengikut Anda melihat Anda. Semangat dan sikap Anda pada saat itu akan menentukan semangat seluruh tim. 19. Teguh dalam situasi paling sulit. Dalam sejarah Amerika, Abraham Lincoln-lah yang seorang diri mempertahankan konsep pemerintahan Amerika dan menghapuskan perbudakan sepenuhnya. Jika ia tidak melakukannya, mungkin pemisahan diri pada tahun 1860 akan membuat Amerika terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil dan banyak tempat masih dalam kondisi perbudakan. Ia menyelesaikan misinya dengan intuisi alaminya. Ide-ide Abraham Lincoln setidaknya 1 abad lebih maju dari zamannya. Meskipun ia banyak diserang, ia selalu menganggapnya sebagai kritik yang harus diterima dan tidak pernah goyah sedikit pun. 20. Mengendalikan dan menguasai waktu. Seringkali setelah menerima keluhan atau masukan, Lincoln akan mengubah kebijakannya agar sesuai setelah berkonsultasi mengenai reaksi staf dan rekan-rekannya. Buatlah pilihan yang tepat kapan harus memutuskan untuk berubah, kapan harus memperkenalkan cara baru untuk menjalankan pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Terima kasih telah menyaksikan video di kanal Kebijaksanaan Leluhur. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan bagikan video ini. Kami juga sangat ingin mendengar pemikiran dan refleksi Anda di kolom komentar.